Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang materi tunanetra. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Ari Prasetyo, yang kedua Doni Wicaksono, yang ketiga Putra Catra Ditama, yang keempat Yasinus Lajeng, dan yang terakhir Amro Ova Asidiki. Topik materi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama pengertian tunanetra, yang kedua klasifikasi tunanetra, yang ketiga faktor penyebab tunanetra, yang keempat kriteria tunanetra, yang kelima penanganan pada tunanetra, dan yang terakhir proses pembelajaran seorang tunanetra dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu tunanetra. Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, tunanetra adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga orang yang masih memiliki sisa daya penglihatan tetapi tidak mampu memakai penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal walaupun sudah dibantu kacamata. Klasifikasi tunanetra. Berdasarkan klasifikasinya, kebutaan secara internasional, kondisi ini dibagi menjadi gangguan penglihatan jarak jauh dan gangguan penglihatan jarak dekat. Gangguan penglihatan jarak dekat memiliki tingkat ketajaman visual dekat yang lebih buruk daripada N6 atau M0,8 bahkan dengan memakai alat bantu sekalipun. Beberapa kategori tunanetra yaitu yang pertama kategori ringan, yaitu tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/12. Kategori sedang, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/18. Kategori parah, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/60. Dan kategori kebutaan atau tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 atau sering dinyatakan 1 per tak terhingga. Kurang lihat atau low vision. Menurut Sujanti Sumantri, seseorang dikatakan kurang lihat atau low vision jika masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajaman indera penglihatannya lebih dari 6/21 tetapi fungsi penglihatannya masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan alat-alat bantu optik dan modifikasi lingkungan. Tunanetra total atau totality blind. Menurut Ardi Wijaya, menyatakan bahwa kategori buta adalah ketika seseorang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau hanya memiliki persepsi cahaya sehingga harus mengoptimalkan indera-indera non penglihatannya. Penyebab. Yang pertama yaitu glaukoma atau kondisi peningkatan tekanan mata. Yang kedua degenerasi makula atau kerusakan pada bagian tengah retina. Yang ketiga katarak atau gumpalan protein pada lensa mata. Yang keempat yaitu mata malas, yaitu di mana kondisi sulit fokus atau kesulitan untuk melihat sesuatu secara mendetail. Yang kelima yaitu neuritis optik atau peradangan pada mata. Yang keenam yaitu retinitis pigmentosa atau kerusakan retina. Yang ketujuh adalah tumor. Yang terakhir komplikasi penyakit yang terjadi pada mata. Selanjutnya adalah kriteria tunanetra. Yang pertama yaitu ketajaman penglihatan yang kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lain. Yang kedua terjadi kekeruan pada lensa mata atau terjawat pada cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Yang keempat yaitu terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Yang selanjutnya penanganan pada tunanetra. Yang pertama adalah serta mencari tahu informasi seputar kondisi kebutaan yang dialami. Yang kedua itu mendapatkan bantuan konseling agar tidak depresi sebagai penyandang tunanetra. Yang ketiga yaitu mempelajari huruf braille untuk memudahkan dalam memahami kata-kata dan berkomunikasi. Yang terakhir yaitu lifestyle atau menjalani gaya hidup sehat dengan berolahraga dan melakukan kegiatan sesuai hobi. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran pada tunanetra. Proses pembelajaran anak tunanetra menerapkan prinsip verbal, kontak langsung dan stimulasi, direalisasikan dengan terapi fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan menyesuaikan karakteristik anak tunanetra di mana dalam keterbatasan mereka tetap bisa melakukan dengan maksimal. Bentuk terapi bisa dengan melakukan kegiatan atau sebuah permainan. Misalnya, pada permainan gebuk banyu, anak-anak tunanetra melakukan berbagai macam aktivitas seperti berjalan, jongkok, berlari, melompat dan memukul sehingga memacu peningkatan daya tahan jantung hingga
menstimulasi kerja paru untuk bekerja lebih baik. Ya, ini adalah salah satu contoh kegiatan menjas terhadap anak tunanetra. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.